Jam berapa ya? Wah, buka puasa masih lama lagi. Semalam lupa sahur. Lapar. Tamunya kemana ya? Jam segini. Jemput ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Kata di Cafe bersama saya, host Infal dadakan Rizal dari FDSK. Kali ini kita ada tamu. Wah, ini bapak-bapak dan ibu pejabat penting semua nih di lingkungan Mercu Buana. Oke, yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Dr. Andes Marwan Mahmudi MSI, Ketua LSP. Selamat datang, Pak. Kemudian ada ibu yang paling cantik di tengah. Kan sini ya, Pak, karena bapak-bapak semua. Ibu Yuni Tresnawati Esos MIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan. Dan ada, ini Bapak apa Mas nih? Mas saya. Oh, Mas aja ya. Mas, Biar Mas akrab. Ana Handayana SDS, Kepala Bagian Haki. Tepuk tangan semuanya. Oke, wah, di podcast kali ini obrolan kita mungkin sangat penting buat teman-teman mahasiswa yang pengen cepet lulus di kampus ya. Nggak mau lama-lama kan di kampus. Atau pengen ini, masih betah di kampus ya. Ini bakal ada banyak kisi-kisi dan info penting dari beliau bertiga di depan ini. Apa saja isinya? Mari kita simak. Oke. Yang pertama saya mau nanya ke Pak Marwan dulu. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bulan puasa gini suka lemas ya Pak ya? Tadi suara apa Pak? Biasalah. Iya. Semoga puasanya lancar ya Pak ya? Amin. Amin. Pak, saya mau nanya Pak, tujuan dari LSP itu apa sih Pak? Penting nggak sih Pak LSP Pak? Baik, terima kasih Mas siapa ya? Rizal. Pak Rizal. Baik, Mas Rizal begini. LSP itu kepanjangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Kalau di UMB ini, LSP UMB termasuk kategori LSP 1. Makanya kita sebutnya LSP P1 Universitas Mercu Buana. Kenapa dikatakan LSP 1? LSP UMB ini hanya melayani sertifikasi bagi peserta didiknya. Gitu. Nah, sebagai kepanjangan tangan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu tujuannya adalah pertama, menjaga mutu kurikulum. Yang kedua, menjaga kompetensi peserta didik agar siap pakai di dunia kerja kalau sudah lulus. Dengan sertifikat ini maka lulusan-lulusan kita itu bisa menggunakannya ya untuk menunjukkan bukti kompetensi si mahasiswa kita ini di dunia kerja sehingga dunia industri itu bisa menerima mereka. Oke, kira-kira seperti itu gambaran singkatnya. Berarti ini ya Pak Marwan ada semacam pengakuan tambahan gitu. Bagaimana mahasiswa yang berada di lingkungan akademis di kampus ketika lulus itu udah siap banget masuk industri gitu Pak ya? Betul, insya Allah. Tentunya berbeda dengan mereka yang belum ini loh Pak, belum punya sertifikasi. Ya, betul. Memang dunia industri sekarang itu banyak menuntut kepada calon-calon pekerjanya itu kompetensi. Ya. Nah, wujud kompetensi itu bentuknya adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh badan negara namanya Badan Sertifikasi Nasional, Badan Sertifikasi Profesi BNSP tadi. Nah, begitu. Jadi itu ada pengakuan nantinya di dunia industri. Kalau bagi yang belum punya memang sangat disayangkan ya. Artinya di dunia industri tentu akan sulit nih kompetensinya seperti apa nih lulusan dari UMB misalnya. Tapi karena kita sudah membekali lulusan kita dengan sertifikat itu, maka kita bisa meyakinkan dunia industri lulusan kami kompeten. Gitu. Berarti dengan misalnya gini Pak, dua calon pekerja dengan IPK yang sama, dengan skill yang sama, satunya punya LSP, satunya enggak, kalah dong Pak yang nggak punya ya Pak ya? Dipastikan bisa seperti itu ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Marwan. Oke, saya beralih ke Bu Yuni dulu ya, karena ini tiga-tiga saling berkaitan nih teman-teman ya. Ada LSP, ada SKP dan SKPI, dan ada HKI. Ini nanti ada saling berkelindan, saling berkaitan gitu.
Bu Yuni, sehat Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Harus tetap semangat ya Pak ya. Selalu semangat. Luar biasa. Saya nggak pernah lihat Bu Yuni dengan wajah yang tidak ceria. Selalu ceria gitu. Lewat di kampus, Bu Yuni, hai. Gitu. Karena berkegiatan terus ya Pak Rizal ya. Kalau dengan mahasiswa kita awet muda ya Pak ya. Ini termasuk salah satu ibu yang paling sibuk di kampus kita. Ibunya anak-anak. Ibunya Banyak anak-anak. ya Pak ya anak. Betul. Oke. Bu Yuni, sekarang saya mau nanya, bedanya SKP dan SKPI itu apa Bu? Nah, iya ini betul Pak, karena banyak sekali yang masih salah paham ya terkait dengan SKP dan SKPI. Ini seringkali yang mau ngurus SKP justru kemudian ke fakultas, padahal mengurusnya SKPI. Jadi kalau dari kepanjangannya sendiri, SKP itu surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping Itu ijazah. Ya, jadi ini adalah lebih kepada kompetensi mahasiswa sesuai dengan prodinya masing-masing. Ya. Untuk menunjang kompetensinya mahasiswa. Nah, ini kaitannya nanti di fakultas. Yang SKPU tadi Bu? SKPI. SKPI, ya? Betul. Ada bahasa Inggris, kemudian sertifikat di bidangnya, kemudian juga salah satunya sertifikat LSP. Nah, berkaitan pada seperti itu ya Pak. Nah, ada lagi namanya SKP. Nah, ini adalah satuan kredit prestasi. Jadi beda lagi. Jadi kalau SKP ini lebih pada pengakuan prestasi mahasiswa yang terkaitnya dengan soft skill pengembangan dan prestasi-prestasi. Jadi ini lebih ke poin prestasi seperti itu Pak Rizal. Poin prestasi. Kalau SKP? Itu SKP adalah satuan kredit prestasi. Jadi yang dihitung adalah prestasinya. Prestasinya. Betul. Jadi misalnya dia pengalaman menjadi organisasi mahasiswa. Menjadi ketua BEM, DPM, ataupun ketua UKK, UKM. Nah, itu ada poinnya. Kemudian dia punya prestasi lomba misalnya. Nah, itu juga ada poinnya. Bahkan terhitungnya mulai dari yang regional, nasional, internasional. Nah, itu poinnya berbeda-beda. Seperti itu kurang lebih, Pak. Semakin tinggi ininya, lingkupnya semakin besar. Betul, poinnya akan lebih besar. Jadi minimal itu ada 100 poin yang harus diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian ya selebihnya nanti berarti akan semakin baik ketika dia itu peroleh. Oke, Bu. Berarti kalau misalnya saya ikut Olimpiade gitu Bu ya, menang tinju misalnya. Betul Pak. Langsung ngecit ya Bu, langsung tinggi. Langsung besar poinnya ditambah lagi. Sebenarnya SKP ini sekarang menunjang juga dengan yang namanya IKU. IKU apa tuh Bu? Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, di mana kalau untuk mahasiswa ini masuk ke IKU 2. Yang mana mahasiswa itu mendapatkan pengalaman di luar dari kelas. Nah, ini menunjang. Nah, itu diakui dengan adanya SKP ini. Itu. Terus ini Bu, idealnya kapan kita mulai ngurus SKP itu Bu, mahasiswa? Oke, sebenarnya yang diakui untuk SKP ini adalah mulai dari mahasiswa itu ketika jadi mahasiswa di UMB sampai dengan menjelang akhir. Jadi mulai nih teman-teman mahasiswa yang di semester-semester awal, ayo kita kemudian cari kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kompetensinya di luar dari prodinya. Nah, mulai dari semester 1 ini. Gitu. Ada beberapa yang sudah di-provide oleh universitas, tapi ada beberapa yang mahasiswa ya harus mencari sendiri. Termasuk adalah perlombaan-perlombaan seperti itu. Tuh teman-teman tuh, kata Bu Yuni dari awal semester kalian udah saling, wah udah ini nih, udah mulai dikumpulin. Bahkan ada ini termasuk pengalaman kami gitu ya Pak di kemahasiswaan ketika memvalidasi SKP. Ada yang dengan bangga sekali kemudian membawa beragam pengalamannya sampai lebih dari 300 poin. Wow. Sehingga dia kemudian sudah internasional, rajin sekali walaupun di masa pandemi ternyata dia aktif mencari tambahan pengetahuan di luar sana sehingga menunjang kompetensinya. Sehingga nanti ketika sudah divalidasi akan mendapatkan satu surat SKP, sehingga nanti ketika di perusahaan nggak perlu lagi tuh ngelamar bawa sertifikat banyak gitu ya, bawa tentengan banyak dan nggak perlu fotokopi banyak gitu ya. Cukup satu surat SKP itu saja yang dikirimkan ke perusahaan sudah pengakuan. Tuh teman-teman dengerin kata Bu Yuni kan, penting banget SKP dan SKPI itu ya. Oke, kita coba beranjak ke Mas Ana dulu nih ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan apa nih Mas? Terserah Mas. Terserah saya. Saya yang nanya nih. Iya, saya jelasin aja. Oh, iya. Mas, Mas Ana kan di bagian HKI Mas ya.
Betul. HKI atau HAKI sih Mas yang lebih tepat? Dulu sih disebutnya HAKI, Iya. cuma berdasarkan peraturan dari Kementerian tahun 2008 itu udah berubah jadi HKI, jadi hak kekayaan intelektual. Kalau sebelumnya itu HAKI jadi hak atas kekayaan Kekayaan ada intelektual. atasnya. Iya, sekarang udah HKI. Iya. Tapi masih banyak yang pakai istilah HAKI Mas. Gitu. Iya, karena sudah familiar semuanya itu. Oke. Jadi lingkup dari HKI apa aja Mas? Lingkup dari HKI itu ada banyak banget. Apalagi utamanya kita nih di Fakultas Desain ya. Iya. Itu bisa desain industri, hak cipta, paten sederhana itu ada. Misalnya poster bisa masuk, fotografi, Iya. karya tulis, karya ilmiah, kemudian produk yang mau kita daftarkan, logo macam-macam kayak gitu. Sebetulnya banyak lingkupnya untuk HKI ini. Ya, ide-ide tuh banyak banget Mas ya. Banyak banget itu. Apalagi kita kan di dunia kreatif nih. Iya, betul. Pasti kita kreatif tuh banyak banget yang udah karya kita buat. Nah, Iya. itu kalau bisa emang harus didaftarkan aja yang berpotensi untuk dijiplak sama orang kayak gitu sih. Oke. Mas Ana, bagaimana alur pendaftaran HKI itu Mas? Alur pendaftaran HKI itu di UMB sederhana. Sekarang kita tuh udah serba digital. Ya. Kita udah ada aplikasi. Aplikasi ini bisa dilihat di sini nanti nih ya. Di sebelah sini teman-teman. Sebelah sini nanti. Ada nih. Nah, itu namanya aktivasi. Nanti Bapak, Ibu atau mahasiswa yang mau mendaftarkan bisa langsung mendaftarkan lewat situ. Ya. Jadi prosesnya itu nanti tinggal pendaftaran. Setelah pendaftaran nanti akan ada riwayatnya. Itu setelah itu habis pendaftaran apa, nanti setelah itu ada tanda tangan. Kalau udah tanda tangan, itu nanti tinggal langsung datang aja ke kita. Nanti tinggal bawa materai langsung tanda tangan. Kemudian lain-lainnya tinggal menunggu aja. Oke. Ya, jadi sangat banyak Mas ya lingkup yang bisa Banyak banget. cakup HKI, termasuk dari ya semua ini Mas, semua fakultas bisa aja ya. Bisa. Dari teknik juga ada kan? Wah, iya, bisa Pendaftaran. Dari fakultas lain pasti semuanya ada kan? Bisa. Bisa banyak banget. Soalnya itu ada karya tulis, karya Iya. ilmiah, gambar, produk, mesin, dan lain-lain itu. Banyak bisa didaftarkan. Wah, berarti memang banyak banget item yang bisa didaftarkan di HKI itu Mas Betul. ya. Nggak cuma di lingkup fakultas desain dan desain, tapi di seluruh Semua. fakultas yang ada di Mercubuana pasti bisa daftarin HKI gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Marwan. Pak, mengenai LSP nih Pak, kadang-kadang mahasiswa tuh ini Pak suka, Pak saya mau daftar LSP tapi saya belum siap Pak gitu. Kenapa kamu nggak siap? Takut nggak lulus. BK ya Pak. Udah itu Pak, kayaknya pendaftarannya ongkosnya lumayan Pak, gitu katanya gitu. Berapa sih Pak ongkos untuk daftar LSP Pak? Oke, baik. Pertama biaya dulu ya. Iya biaya. Nah, untuk biaya uji sertifikasi itu setiap skema berbeda. Oh berbeda Pak? Beda, jadi nggak pukul rata ya. Karena setiap skema itu bebannya juga beda-beda. Dilihat dari jumlah unit kompetensi setiap skema. Untuk harganya buat di link ini. Oke, di sini ada juga nih. Harga-harganya ternyata berbeda-beda teman-teman. Ada di webnya. Ada webnya. Ada webnya LSP. Nah seperti itu. Iya. Oh ternyata berbeda-beda karena punya beban yang berbeda Pak ya. Betul. Oke Pak. Oke. Oke, Bu Yuni, poin-poin penting di SKP apa aja yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Bu? Oke, sebenarnya tadi dari Pak Marwan, Mas Ana, itu semua juga salah satu bagian dari SKP. Iya, iya. Di HKI ini lumayan tinggi nih poinnya, termasuk adalah sertifikasi LSP ya. Itu ada poinnya juga. Tapi yang wajib itu pertama adalah bela negara. Bela negara wajib. Bela negara ini di-provide oleh kampus, jadi teman-teman nggak usah bingung gitu ya, karena ini di awal kegiatan perkuliahan sudah di-provide oleh kami di Biro Kemahasiswaan. Namun ya mungkin ada yang kelewat ya, teman-teman semua di sini ada yang kelewat, boleh silakan cari saja seminar-seminar yang terkait dengan kebangsaan. Seperti itu. Kemudian bahasa Inggris. Ya ini gampang kok, nggak usah lagi TOEFL dan TOEIC, nggak usah panik. Kayak dosen juga panik ya Pak dengan TOEFL dan TOEIC-nya. Betul Bu. Ini silakan saja Rasakan. dengan dari hasil KRS-nya teman-teman yang bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Kemudian ada Mabim.
mahasiswa bimbingan Pak, Mabim 1 dan 2 ini juga di-provide oleh UMB. Jadi teman-teman itu ada kegiatan yang memang di awal perkuliahan. Jadi pengenalan terhadap kampus itu apa, kemudian juga pengenalan terkait dengan sekiranya kompetensi apa, minat apa yang diinginkan oleh teman-teman semua, itu wajib juga ada. Kemudian seni budaya Pak. Nah ini yang mungkin sering teman-teman tanyakan, kenapa sih harus seni budaya, apalagi dari teman-teman teknik mungkin ya. Kalau FDSK mungkin erat sekali kaitannya dengan seni dan budaya, tapi mungkin dari fakultas lain. Ini adalah kurikulum yang diterapkan oleh Kemendikbud. Jadi bagaimana kita memang kemampuan ya kita terkait dengan pengembangan soft skill. Salah satunya terkait dengan seni budaya. Namun untuk lebih lengkapnya itu teman-teman bisa lihat di SIA-nya masing-masing ya. Di SIA-nya nanti di SKP cek di webnya ya, di websitenya silakan cek di sini di atas sini ya. Itu masuk ke SIA, nanti ada poin yang namanya SKP. Silakan klik di situ. SKP ya, bukan SKPI. Ya, SKP teman-teman, bukan SKPI. SKPI nanti ada lagi tapi validasinya di fakultas. Seperti itu. Ya, SKPI nanya ke fakultas masing-masing. Tapi banyak Pak pengembangannya, minat bakat, prestasi, HKI tadi, kemudian MBKM ditambah sekarang. Oh iya, MBKM. Jadi kalau MBKM teman-teman ikut penelitian, pengabdian dengan bantu dosen, itu ada poinnya juga. Jadi seperti itu. Oke Bu. Saya beralih ke Mas Ana nih. Mas Ana, siapa aja yang bisa daftar HKI dan manfaat yang paling bisa dirasakan sama mahasiswa apa aja Mas? Sebetulnya untuk yang mendaftar HKI itu siapa aja bisa, Ya. termasuk misalnya mahasiswa sendiri atau ada mitra dari luar itu bisa didaftarkan semuanya di kita. Ya. Manfaatnya untuk mahasiswa itu, ini saya gambarin manfaat umumnya dulu Iya, aja ya. Manfaatnya umumnya itu sebagai pencatatan hukum, Iya. perlindungan lah. Oh iya, Ya, benar. sebagai perlindungan. Jadi Copyright gitu Mas ya Betul. jatuhnya ya. Jadi misalnya apa yang kita buat itu berpotensi untuk diduplikasi oleh orang Iya. lain, itu kita sudah dilindungi semua dari itu. Kemudian itu sebagai mungkin kedepannya akan jadi syarat ya buat mahasiswa itu, syarat wajib kelulusan. Kemudian sebagai rekam jejak juga, Ya. juga sebagai apa ya, namanya tuh lebih ke ini, lebih apa ya, buat perlindungan ke kitanya. Jadi kita tuh udah punya license sendiri, udah portofolio lah Oh iya, ibaratnya. Nah, ke portofolio itu sendiri. Jadi kita tuh manfaatnya itu banyak banget. Iya. Salah satunya itu. Apalagi kalau misalnya dari mahasiswa itu dia mau lanjut kuliah lagi. Iya. Nah, itu juga bisa sebagai poin. Poin untuk penambahan itu. Jadi misal dia masuk ke dunia kerja, kan kuliah biasanya ada yang cuma kuliah pulang. Nah, tahu-taunya dia punya penelitian banyak gitu ya. Iya, Salah satunya mungkin dari HK itu. Jadi itu bisa dijadikan syaratnya. Oke. Mungkin sedikit menambahkan karena ada keterkaitannya dengan juga di pemeringkatan kemahasiswaan, yaitu sekarang syarat wajib juga ternyata universitas harus punya HKI dari mahasiswa. Ya, Begitu, itu. Bu? Ya, jadi ayo teman-teman terutama nih FDSK kan banyak sekali ya yang akan mengeluarkan karya, produk dan lain-lain. Nah, ini silakan nanti dengan Mas Ana dan bisa dibantu juga dari kemahasiswaan untuk kemudian mendaftarkan HKI-nya, dan itu ada poin lumayan besar sekali. Dan itu jadi jatuhnya rekognisi. Ya, rekognisi mahasiswa, dan itu sudah tercatat kan ya Pak, semua orang bisa melihat, dan di istilahnya kalau kita searching namanya sudah muncul, pengakuan diri kita juga bangga kan ya kalau kita searching nama misalnya gitu kan, ada Pak Rizal gitu muncul sekian banyak HKI-nya. Nah, itu luar biasa sih gitu. Penting banget berarti Mas ya. Penting banget itu, Pak. Apalagi gini Mas, kadang-kadang kita bikin karya, kita nggak nyangka tuh kedepannya karya ini bakalan banyak orang yang suka. Nah, itu dia. Karya ini bakal viral gitu Iya, kan. betul. Ada yang mengcopy, ternyata kita belum punya badan hukumnya nih. Ya, Menyesal ya. Menyesal akhirnya kan. Jadi penting banget teman-teman untuk Tapi tahu ini Pak, banyak mungkin dari kalangan mahasiswa sendiri tuh masih banyak yang belum tahu, dan Iya. masih banyak yang bertanya, kenapa sih saya harus mendaftarkan HKI-nya di Mercu Buana gitu. Dari kebanyakan yang saya dengar tuh, ini kalau nanti saya daftarinnya di Mercu Buana,
nanti kan ini jadi hak miliknya Mercu Buana. Nah, sebetulnya itu memang jadi hak milik Mercu Buana, tapi tidak semata-mata Mercu Buana bisa main hilirisasi produknya, itu nggak bisa. Jadi kan itu harus ada persetujuan dari inventor. Jadi seperti itu. Kayak misalnya sebetulnya Mercu Buana tuh bisa aja mungkin keluarin atau mengeluarkan dari skripsi, kan kita bisa ambil aja tuh dari perpustakaan. Nah, itu kan banyak mahasiswa tuh kayak ini kebanyakan tuh dia tuh kayak nggak mau gitu karya saya tuh dipakai seenaknya aja sama Mercu Buana. Nah, banyak kan kayak gitu kan. Itu yang jadi mungkin dia tuh lebih aware, lebih takut. Kenapa sih harus jadi punya Mercu Buana? Kenapa nggak jadi punya saya aja gitu? Nah, itu tuh sebetulnya kenapa seperti itu? Karena itu nanti masuk ke nilai universitas lagi. Nah, balik lagi nanti ke nilai fakultasnya, akreditasi. Nah, nanti balik lagi ke dosennya. Jadi, apapun yang mahasiswa ajuin itu sebetulnya harus didampingi sama dosennya. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya dosennya nakal nih, ini kan ada nama dosennya, terus dosennya masih di Mercu. Terus mahasiswanya udah lulus, dia mau main, ini produk lumayan nih kalau dijual atau kita jualin aja. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu ada hukumnya sendiri. Jadi mahasiswanya itu harus terlibat kayak gitu. Jadi mahasiswa tuh nggak perlu takut kalau mau mendaftarkan HKI atas nama Mercu Buana kayak gitu sih, Pak. Berarti tadi mahasiswa sebagai apa? Inventor ya, Mas? Iya, mahasiswa inventor. Jadi nggak usah takut teman-teman. Nggak perlu. Kalau kamu yang memang bikin kan kamu inventornya gitu ya. Oke, saya balik ke Pak Marwan. Pak, yang Bapak jelaskan di awal tadi, LSP itu bagian dari BNSP atau gimana, Pak? Bisa dijelaskan lagi, Pak? Baik, LSP itu istilahnya kepanjangan tangan dari BNSP. Kepanjangan tangan. Kepanjangan tangan. Jadi memang BNSP kan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang menangani masalah sertifikasi profesi tadi seluruh Indonesia. Ya tentu kan tidak sanggup BNSP ya. Dikeluarkan aturannya juga coba dicek di link juga gitu. Nah, salah satunya itu adalah BNSP mendelegasikan wewenangnya ke LSP gitu. Salah satunya LSP 1, seperti UMB ini sudah punya LSP 1. Jadi kita ini kepanjangan tangan dari mereka. Dan LSP UMB sendiri harus patuh dengan pedoman-pedoman yang dibuat oleh BNSP sendiri untuk menjalankan sertifikasi tersebut. Nggak boleh keluar dari situ. Kalau keluar dari situ nanti maka kita akan dicabut izinnya. Prosesnya pun panjang, sampai berdirinya LSP itu juga lumayan panjang. Itu dulu saya sama Bu Yuni itu termasuk yang menginisiasi gitu ya waktu itu. Jadi mulai kita harus siapkan skemanya, kita siapkan asesor-asesornya, kita siapkan tempat uji kompetensinya. Ya banyak lah, baik dari segi manajerialnya segala macam sampai ke kepengurusan. Alhamdulillah LSP UMB ini sudah berjalan sampai sekarang. Gitu. LSP apa, Pak? LSP tingkat 1 ya, Pak? LSP P1 Universitas Mercu Buana. P1 istilahnya. Jadi P1 itu bukan level ya, artinya kan kalau ada P1 berarti ada P2, ada P3, itu bukan level. Oh, tapi bukan level? Bukan level, jadi istilah P1, P2, P3 itu adalah badan yang menaunginya. Karena kita di bawah universitas atau badan pendidikan, maka kita disebut P1. Nanti yang P2 ada lagi, itu di dunia industri, P3 ada lagi asosiasi. Oke, kalau mau sedikit nambahkan ya Pak ya, karena waktu itu kita sama-sama berjuang ya Pak Marwan ya di awal-awal LSP ini lumayan panjang perjalanannya. Nah, mungkin teman-teman, kita ini kan kalau di dunia pendidikan itu ada leveling ya. Jadi mulai dari SMK level berapa, kemudian kita di S1 6 ya Pak ya, di level 6 yang kemudian sudah punya harus kompetensi apa. Nah, pengakuan ini adalah melalui lembaga sertifikasi profesi ini, sehingga kita punya pengakuan. Masa teman-teman mau kalah sih sama anak-anak SMK? Anak-anak SMK itu sudah pada punya sertifikasi profesi, bahkan mereka sudah memiliki kesadaran untuk mencari LSP, gitu, untuk kemudian mereka tes sertifikat, sehingga ketika lulus mereka punya, ini loh profesi saya, gitu. Nah, masa teman-teman sendiri yang notabene levelnya sudah di atas teman-teman SMK, ini masih mempertanyakan gitu ya, untuk apa sertifikat ini? Sayang, ini nggak gampang untuk membentuk yang namanya LSP P1. Tidak semua kampus itu memiliki P1. Oh gitu? Tidak, jadi berarti keren Mercu Buana udah punya LSP 1. Itu ya, jadi ini luar biasa dan makam Pak Marwan ya untuk ininya. Karena kampus lain itu sempat ya Pak ya datang ke kita untuk minta mahasiswanya itu tes di kita.
Oh gitu Bu. Tapi masalahnya tidak diperbolehkan, Pak. Nggak Itu boleh ada dengan aturan. SPI. Jadi menurut saya ini, ayo teman-teman gunakan semaksimal mungkin yuk. Mumpung kita punya LSP, kampus lain belum tentu semuanya punya, dipermudah. Bahkan teman-teman ini linear ya Pak dengan perkuliahannya. Jadi artinya yang dibutuhkan untuk saat uji kompetensi, tadi yang Pak Rizal, saya belum siap nih. Iya. Itu sebenarnya sudah dimiliki waktu dari awal kuliah, dari mata kuliah, produk-produk tadi dan lain-lain, dan bahkan termasuk ketika mengikuti lomba-lomba prestasi. Nah itu kan pengalaman bagaimana berinteraksi dengan orang luar dan lain-lain. Nah itu dibutuhkan pada saat uji kompetensi. Jadi ayo teman-teman, Ayo teman-teman, jauh. daftar langsung ke Pak Marwan dan Harus siap, nggak usah, oh Pak, saya belum siap. Itu mah hanya rasa ketakutan kamu aja sebenarnya. betul. Berarti kalau misalnya mahasiswa mau daftar gitu langsung datang aja ya Pak ya? Langsung datang aja ke ruang kita. Sementara ini di C101 dan C201. Langsung saya mendaftar, membawa berkas-berkas, misalnya seperti, jadi berkas itu ada dua, ada persyaratan administratif dan ada persyaratan kompetensinya. Kalau administratif seperti IKTP, KTM, gitu, terus transkrip nilai, gitu ya, pas foto, sertifikat. Kalau yang persyaratan kompetensinya itu seperti bukti-bukti pernah magang, punya hasil karya. Jadi nggak cukup punya sertifikat, tapi karya juga, gitu. Karya juga nanti itu dilampirkan dan disampaikan ke teman-teman di LSP. Nanti oleh tim asesor LSP akan diperiksa nih, apakah ini sesuai dengan kompetensinya atau belum. Selama memenuhi persyaratan dasar, maka yang bersangkutan bisa lanjut ke uji kompetensi, begitu. Oh, berarti harus sudah pernah magang dulu Pak ya? Syaratnya harus magang dulu. Oh, berarti yang bisa LSP teman-teman mahasiswa yang sudah semester akhir. Semester akhir. Kita ya persyaratannya itu memang berkaitan juga dengan skema. Kan skema di LSP ini kan yang menyusun dan menyiapkan skema ini kan adalah program studi. Karena program studi yang punya kurikulum. Jadi sesuai dengan profil lulusan. Itu kemudian oleh LSP kita berkolaborasi, kita proses skemanya lalu kita ajukan ke BNSP. Nah, teman-teman jangan lupa nih, skema-skema ini harus punya acuan normatif. Acuannya adalah standar yang disebut dengan SKKNI atau standar nasional kompetensi kerja nasional Indonesia. Yang itu standar itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah, oleh negara. Jadi kita tidak menciptakan sendiri, kita justru ada acuannya. Kalau tidak ada ini, BNSP tidak akan mengizinkan, gitu. Dan proses skema yang kita ajukan ke BNSP itu menjadi skema yang diverifikasi oleh BNSP juga melalui proses yang lumayan panjang. Jadi manfaatkanlah ini bagi teman-teman ya, gitu. Yang prodi-prodinya sudah punya skema. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah punya 36 skema. 36 skema? Banyak Pak, semuanya ayo. Pasti Bapak nggak apa? Kalau di FDSK apa Pak? Kalau di FDSK ada apa aja? Saya juga belum ini. Kalau di FDSK itu ada ini ya, desain muda ya Pak? Desainer muda? Desain produk, prodinya ya. Nama skemanya saya lupa. Ada desain kemasan ya? Desain kemasan, ada desain konsultan produk industri kecil menengah ya. Desain konten visual junior ya. Desain grafis junior. Tapi mungkin kalau ketakutan mahasiswa tuh lebih banyak karena belum siapnya Belum gitu ya Pak. siap. Saya belum punya karya, saya belum ini. Nah, sebenarnya gampang teman-teman. Tadi yang Pak Marwan bilang, SKKNI ini bisa di-download gitu loh. Jadi bisa didapatkan. Jadi boleh cek dulu gitu loh, download dulu, lihat dulu. Kita perlu memenuhi apa sih kompetensinya, penuhin dulu gitu sampai dengan kemudian siap gitu. Jadi bisa juga dilihat dulu, jadi dipelajari. Jadi nggak tiba-tiba terus panik, takut gitu ya. Dan sebenarnya tenang teman-teman, karena Pak Marwan, saya mungkin beberapa dosen di sini juga asesor gitu ya. Kita asesor itu bukannya sebagai kayak yang nguji pas ujian seperti apa gitu. Justru Bukan kita sebagai harus dosen. memberikan benar-benar kenyamanan kepada para asesor. Jadi mereka akan nyaman gitu Pak untuk ikut ini gitu. Memang asesor itu ya ketika kita bertugas sebagai asesor kita bukan dosen. Gitu. Kita justru akan menggali kompetensi dari asesi. Jadi kalau mahasiswa yang jadi peserta itu namanya asesi. Kalau kita asesor. Kalau dosen kan kesannya beda ya. Tapi kalau asesor kesannya
tetap membangun kompetensi dari si asesi. Kita maksimalkan kompetensi asesi. Jadi kalau ngeliat Pak Marwan di kelas sama jadi asesor beda, Pak? Beda. Di kelas lebih galak ya, Pak? Iya, saya beberapa kali cuma ya lihat sekilas saja kalau lagi ada ini Bu apa? Ojikom gitu. Wah, asik ya kayaknya. Iya. Kayaknya gini Pak, hitam putih. Pakaian udah siap LSP, sertain saya. Ini secara nggak sengaja udah Sini Pak. Nah, Pak Fahmi itu asesor ya. Jujur oleh Pak Fahmi atau Pak? Pak, saya diuji ya tadi siang, Pak. Oke, pertanyaan terakhir, Pak Marwan, Bu Yuni, dan Mas Ana. Bisa minta saran dan motivasi buat teman-teman mahasiswa supaya semangat belajar, kemudian segera mengurus SKP, SKPI, LSP, daftar HKI juga itu. Silakan dari Pak Marwan. Terima kasih Mas Rizal. Ya, kalau dari kami untuk menghilangkan rasa ketakutan tadi ya tetap harus menyiapkan kompetensi kita sejak dari awal kuliah. Kembangkan skill kita, kembangkan knowledge kita, kembangkan sikap kita. Karena itulah akan menjadi bekal ketika nanti teman-teman semua di semester akhir mau ke tahap tugas akhir itu untuk uji kompetensi dulu, karena syaratnya itu. Jadi siapkan itu. Nah, tetap jangan lupa juga buka website kita. Ya, karena di situ banyak informasi-informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Kalau masih belum jelas, datang aja ke ruang kerja kita, ke lantai C101 atau ke C201. Tetap semangat, tetap jangan menyerah, tetap sehat gitu. Karena sehat itu mahal. Terima kasih itu juga Mas Rizal. Lanjut. Baik teman-teman, jadi sih mungkin yang paling utama adalah jangan takut untuk memulai ya. Karena biasanya kalau teman-teman mahasiswa ini untuk ikut perlombaan, terus karena itu salah satu poin yang ada di SKP adalah takut kalah Bu, takut nanti nggak menang Bu. Nah kalau takut terus kapan mau mulainya? Ditambah lagi prestasi ini bukan buat kampus aja kok, buat teman-teman semua. Ya, karena nanti juga dilihat bersaing di sana. IPK sekarang sudah tidak terlalu bermain lagi ya teman-teman di industri ya. IPK tinggi itu gampang. Nggak jaminan loh. Rekam jejak ya Bu ya? Iya betul. Tapi kompetensinya kalian, skillnya kalian, soft skillnya kalian, dan ini bisa didapatkan kalau teman-teman semua bisa meraih prestasi baik di dalam maupun di luar. Jadi bisa mengukur sejauh mana sih sebenarnya kompetensi kita. Biasanya kalau kita kan teman-teman semuanya jago kandang nih, ya kan, menang di kandang, di kampus sendiri. Kemarin luar biasa loh, FDSK sudah bikin pameran hasil karyanya luar biasa. Tapi apa salahnya kalau kita yuk tingkatkan lagi ke luar sana gitu ya. Banyak sekali kok perlombaan-perlombaan, silakan juga mampir ke Biro Kemahasiswaan. Tenang, Biro Kemahasiswaan tidak hanya untuk sekedar sanksi ya. Karena teman-teman biasanya kalau datang ke kemahasiswaan itu agak takut karena takut deg-degan dapat sanksi dan lain-lain. Tidak, kita sudah sangat terbuka sekali untuk kemudian berdiskusi tentang prestasi, kompetensi, apapun itu silakan mampir untuk kemudian ya mengembangkan lagi sehingga poin SKP-nya tadi dapat 100 poinnya atau bahkan lebih tadi itu ya. Jadi ayo jangan takut untuk memulai teman-teman semua. Itu mungkin Pak Rizal. Oke, terima kasih Bu Yuni. Mas Ana? Kalau dari saya sih sesuai nama website yang ada di kita, Ya. Pak. Namanya Aktivasi. Aktivasi itu aktif berinovasi. Wih deh, aktif berinovasi. Ya. Keren, Jadi keren, buat keren. teman-teman semua itu jangan takut untuk berinovasi, terus berkarya, karena apa ya, di fakultas kita nih yang sekarang bisa apa aja tuh didaftarkan, Ya. mulai dari penulisan, gambar dan lain-lain. Jadi kalau itu memang menurut teman-teman semuanya berpotensi untuk dihilirisasi atau dipublikasi, itu mendingan langsung didaftarin aja segera. Soalnya nanti biayanya free dari kita, dari UMB. Selain itu nanti ada insentif. Tapi insentif ini khusus hanya untuk dosen aja. Itu sih. Gak apa-apa, tenang, nanti insentifnya bisa lanjutkan apresiasi melalui Biro Kemahasiswaan. Nah, itu betul. Ada satu lagi. Kan Prestasi ada satu lagi Pak, terkait tadi SKP kan itu
ikut lomba ya. Iya. Kebetulan di kita inovasi itu nanti di bulan Mei itu ada lomba inovasi. Wah, penting banget nih. Nah itu Bulan sekalian Mei. sedikit promo ya. Promo sedikit ya. Bocoran dulu nih. Ini Iya, kayaknya itu- baru digoreng di sini nih kan. Yang lain belum di-share. Sebelumnya kita udah ngadain yang pertama. Nah, Udah. ini yang volume kedua. Oke. Nah, itu ada di bulan Mei, nanti bisa lihat aja di website kita. Ya. Di inovasi.mercubuana.ac.id. Nanti infonya banyak ada di situ. Untuk pemenangnya nanti akan kita lombakan di event internasional. Itu nanti ada di Malaysia seperti keren, itu. keren. Iya. Dapat lagi Dapat nih dua dari berarti Bu kan Bu. Yuni. Selain ikut lomba yang di dalam kampus, Regional nanti dapat, internasional. dapat. Udah gitu didaftarkan ke hak cipta atau Tiga dan kali lain. langsung dapat semuanya. Cakep banget. Triple emang. cuy ya. Dapat 3 ini. Keren. Tuh. Jadi buat teman-teman mahasiswa dari semua fakultas yang ada di Mercubuana sih, nggak cuma FDSK aja Mas Betul. ya. Terbuka nih kan. Tadi info-info penting dari Pak Marwan, dari Bu Yuni dan dari Mas Ana bahwa kita itu memang sudah mempersiapkan nih di kampus untuk teman-teman siap di industri gitu Bu ya. Dengan adanya LSP, kemudian ngurus SKP dan SKPI dan HKI tadi teman-teman tuh bisa jadi apa ya portfolio yang cukup Iya. mentereng Mas ya bahasa Betul. Wih, keren nih, udah punya hak cipta nih gitu loh. Jadi teman-teman Jadi keren ya Pak. CV-nya keren gitu kan. Gak usah banyak ngomong, karya yang berbicara gitu. Langsung aja nanti tunjukin aja ke nomor ini ke website DJKI-nya. Oh iya. Cakep. Scan barcode langsung langsung ke DJKI ini Mas ya. Betul. Gitu. Masa perlindungan itu banyak juga. Ada yang 15 tahun, 70 tahun, 50 tahun banyak pokoknya. Itu. Oh gitu? Betul. Ada beda-beda Mas ya? Iya. Mas sebenarnya. Tuh. Keren. Oke. Demikian teman-teman obrolan hangat, menarik dan singkat di menjelang jam berbuka puasa kali ini. Nah, terima kasih Pak Marwan, Bu Yuni dan Mas Ana. Sampai jumpa lagi di acara Kata di Cafe berikutnya.